Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 253. Melihat bahwa dia tidak melihat kemana-mana, tetapi tampak membuat keributan tanpa alasan, Howard menjadi marah. Kira, izinkan aku memberitahumu, jika kamu tidak berperilaku baik nanti, jangan salahkan aku karena tidak sopan kepadamu. Belum sempat ia bicara, Amy yang telah tertidur sepanjang perjalanan dan baru saja bangun, langsung berkata, "Ayah, jangan pukul ibu." Tatapan Keira menajam seketika setelah mendengar ini. Dan mengingat kembali bagaimana, di rumah, Howard dengan santai menjambak rambutnya. Jadi, ini juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saudara perempuannya. Tangannya terkepal erat. Howard mendengus. "Aku tidak akan memukulnya jika itu yang kau inginkan, tetapi setelah itu kau harus memastikan ibumu mendengarkan dan bersikap baik nanti." Amy langsung menatap Keira dengan ekspresi gugup. "Ibu, kalau ibu mau mendengarkan, ayah tidak akan memukul ibu." Amy memiliki sepasang mata yang indah, sangat mirip dengan matanya, dan ada sedikit rasa malu dan panik di matanya saat dia berbicara, yang sangat menyayat hati. Keira menyentuh kepalanya. "Jangan khawatir, Amy, tidak akan ada yang memukul ibu lagi di masa depan." Dia tidak ingin memberitahu anak kecil itu bahwa ibunya mungkin sudah meninggal dunia. Ibu Howard hanya mengejek. Oh, kedengarannya sangat menakutkan. Howard tidak memperhatikannya. Ada sedikit antrian, dan mobil Howard terjebak di pintu masuk. Suara keroncongan datang dari perut Amy, jelas menandakan lapar. Keira mengerutkan kening, menyadari untuk pertama kalinya bahwa dalam 5 atau 6 jam sejak mereka tiba di Oceanion, dia belum memberi Amy apapun untuk dimakan. Meskipun dia tidak pernah membesarkan anak, dia mengerti bahwa orang dewasa pun akan menderita bila mereka tidak makan dalam waktu lama, apalagi anak-anak. Keira bertanya, "Apakah ada yang bisa dimakan?" "Saya juga lapar. Ada di koper, cari saja," kata Ibu Howard. Keira mengangguk dan mencari beberapa bungkus camilan pedas. Ibu Howard segera mengambilnya dan mulai berbagi dengan Howard setelah membuka tasnya. Keduanya menyukai makanan pedas karena asal mereka. Keira memperhatikan mereka melahap camilan itu, mengobrak-abrik tas lagi, dan hanya menemukan sekaleng susu bubuk dan tidak ada makanan lain yang layak untuk dimakan anak-anak. Dia mengerutkan kening. Bagaimana cara mencampur susu bubuk? Ibu Howard mengejek. "Tentu saja dengan air hangat, tapi tidak ada air di mobil." Keira menjadi sedikit marah. "Lalu mengapa kamu tidak membawakan air untuk Amy? Dia bukan ibu dari anak tersebut dan tidak punya pengalaman dalam mengurus anak-anak." Dia dilarikan ke mobil oleh Howard, tetapi Ibu Howard adalah nenek Amy. Namun, Ibu Howard dengan tegas berkata, "Kamu selalu menyiapkan air panas untuk anak itu, jadi bagaimana aku bisa tahu? Lagi pula, jika anak kecil kelaparan, mereka akan kelaparan saja, melewatkan satu kali makan tidak akan membunuh mereka." Jawaban ini membuat Keira semakin marah, dan dia bertanya, "Kapan terakhir kali Amy makan? Apakah dia sudah sarapan?" Pertanyaan ini mengejutkan Ibu Howard. Keira segera menyadari sesuatu. Apakah dia tidak makan? Bagaimana dengan tadi malam? Ibu Howard dengan perasaan bersalah memasukkan camilan itu ke dalam mulutnya dan dengan cepat membalas. "Saya bukan ibu anak itu. Bagaimana saya bisa tahu?" Keira terkejut. "Tidak makan tadi malam juga." Seseorang segera menoleh ke arah Amy, hanya melihat anak itu memegangi perutnya, berusaha keras mengisap jarinya, namun tidak berani berteriak lapar. Tetapi wajah mungilnya pucat, dan keringat bercucuran di dahinya. Itu gejala gula darah rendah. Keira langsung berkata, dia harus segera makan sesuatu. "Kalau di mobil cuma ada susu formula bayi, aku akan ke rumah Horton untuk mengambil air panas." Setelah berkata demikian, dia hendak keluar dari mobil. Tetapi pintu mobil berbunyi klik saat terkunci. Howard menoleh ke belakang dan berkata dengan kasar, "Apa yang kau ributkan? Kami di sini untuk menghadiri pemakaman Nyonya Horton. Membawa anak itu bersamamu, bukankah itu sama saja mengundang masalah? Jika keluarga Horton mengusir kami, apa yang akan kami lakukan?" Ibu Howard juga berkata dengan nada mendesak, "Tepat sekali, seorang anak tidak akan mati karena melewatkan beberapa kali makan. Mengapa kau harus membuat keributan di depan kediaman Horton? Kami di sini hanya untuk menghadiri pemakaman kalau kami diusir karenamu. Bukankah aku akan melakukannya tanpa alasan?"
Mata kami tajam. Kadar gula darah Amy rendah. Apakah itu kurang penting bagimu daripada pemakaman? Howard meliriknya. Itu hanya gula darah rendah. Dia tidak akan mati. Jika dia benar-benar kelaparan, biarkan dia makan keripik. Ibu Howard juga mengaku, seorang gadis dan seorang hurdan, jika dia pergi, ya sudah. Lebih baik begitu. Dia tidak perlu bersaing dengan putra Howard untuk mendapatkan warisan di masa mendatang. Keira begitu marah mendengar kata-kata itu hingga dia hampir meledak. Namun, dia tidak punya tenaga untuk melawan mereka sekarang. Dia hanya melihat ke depan dan tiba-tiba berteriak, seekor tikus. Kata-kata itu memang mengejutkan Ibu Howard. Ia hampir melompat keluar dari mobil. Di mana itu? Buka pintunya dan biarkan aku keluar. Howard juga ketakutan dan membuka sabuk pengamannya, dan tanpa sadar membuka pintu mobil. Keira segera mendorong pintu hingga terbuka, mengambil kunci, dan keluar dari mobil, melangkah menuju pintu masuk rumah Horton. Saat itulah Howard menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia segera mengikutinya dan memegang tangan Keira. Apa yang kau lakukan? Keira menatapnya, aku akan mengambil air panas. Sudah kubilang, tidak. Howard merendahkan suaranya dan berteriak, melakukan ini akan membuat keluarga Horton berpikir kita tidak tulus. Apakah kau mencoba mengacaukan kesempatanku di sini? Keira berkata dengan nada mengejek. Lepaskan, atau aku akan mulai berteriak. Untuk bantuan, Anda, Howard sangat marah, Keira, jangan memaksaku untuk bersikap fisik padamu di sini. Tatapan Keira menjadi dingin. Kau tidak akan berani. Howard melangkah maju, mencengkeram lengannya erat-erat. Apa yang tidak berani kulakukan? Apa kau benar-benar mengira kau pewaris kaya? Keira, perhatikan baik-baik di mana kita berada, oke. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Seperti inilah keluarga kaya sejati. Di depan keluarga Horton, Anda tidak berarti apa-apa. Sebaiknya kau bersikap seperti itu. Dia mulai menyeret Keira ke arah. Keira langsung meronta. Lepaskan aku. Tubuhnya yang lemah membuatnya merasa terkekang. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah ia rasakan sejak ia meninggalkan keluarga Olsen. Keributan itu menarik perhatian Tom yang berada di ambang pintu menyambut para tamu. Mengenakan jas hitam dengan buket bunga putih di saku, dia melangkah mendekat. Dia melihat Keira dan Howard saling tarik-menarik dan langsung mengernyitkan alisnya. Apa yang terjadi? Mendengar suara yang familiar itu, wajah Keira berseri-seri. Dia langsung menoleh. Bab 254. Kendaraan berlalu lalang di sekitar mereka. Ketika Keira menoleh untuk melihat, Howard telah mencengkeram lengannya dan memberinya pandangan waspada. Tetapi Keira tidak berbicara, sebaliknya, dia dengan tenang menatap Tom. Melihat sikapnya yang penuh tekad, Howard mencoba menyenangkan Tom dengan senyuman. Anda pasti Tuan Davis, kan? Maaf, kami datang dari Clarence untuk memberi penghormatan, dan anak itu ingin susu, tetapi kami tidak punya air panas. Ibu anak itu di sini, dia ingin tahu apakah Anda punya air di rumah. Keira tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, hanya diam memperhatikan Tom. Yang mengejutkannya, Tom hanya meliriknya sebentar sebelum langsung berkata, keluarga Horton punya banyak air panas. Haruskah aku meminta seseorang untuk membawakannya untukmu? Keira sedikit mengernyit. Apa maksud Tom dengan itu? Dia tidak mengenalinya. Keira penuh kebingungan dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia menutup mulutnya. Pada saat ini, keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam hatinya, membuatnya sangat berhati-hati. Setelah dipikir-pikir lebih jauh, kebenaran tentang pernikahannya tiba-tiba terungkap, dan tiba-tiba, dia mendapat saudara kembar. Dan segera setelah Keira bertemu dengannya, mereka berdua menghadapi ancaman mematikan. Hal ini menunjukkan bahwa, mereka, yang dibicarakan Keira, yang ingin membunuh mereka, telah mengawasinya selama ini. Apakah Tom menyadari sesuatu? Apakah itu sebabnya dia tidak berani mengakuinya? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Howard, yang ketakutan, segera memberi isyarat dengan tangannya, dengan sikap yang sangat rendah hati. Jangan repot-repot, aku akan pergi bersamamu untuk mengambilnya. Setelah berkata demikian, dia merampas botol susu dari tangan Keira, dan hendak menyuruh Keira menunggu di mobil ketika terdengar suara klakson dari dalam barisan mobil. Howard berbalik dan melihat mobil-mobil di depan telah bergerak, tetapi mobil mereka masih diam. Dan mobil-mobil yang mereka halangi semuanya adalah mobil mewah yang mahal. Bagaimana mungkin Howard berani menunda? Tom juga mengerutkan kening dan bertanya,
mobil siapa itu? Dia langsung tersenyum pada Tom dengan sikap menenangkan. Milikku, itu milikku. Aku akan segera memulainya. Tom berkata dengan tidak sabar, kalau begitu, biarkan istrimu ikut denganku mengambil air. Mendengar ini, Howard melirik Keira. Dia agak khawatir saat berkata, mengapa aku tidak meminta ibuku menemaninya? Dia baru saja terluka beberapa hari yang lalu. Ibu Howard segera turun dari kursi penumpang, tersenyum pada Tom dengan sikap menjilat, lalu meraih lengan Keira. Tuan Davis, ayo kita pergi. Tom lalu membawa mereka berdua ke pos gerbang. Rumah gerbang itu memiliki dispenser air. Begitu mereka tiba, Keira mulai mengisi botol, dan sementara Ibu Howard ingin menjilat Tom, ekspresi seriusnya membuatnya ragu untuk berbicara. Saat dia sibuk melihat-lihat, Keira tiba-tiba mendekati Tom dan bertanya pelan, bagaimana situasinya. Mendengar pertanyaan itu, dia melihat Tom mengerutkan kening bingung, menatapnya dengan pandangan bingung, apa? Keira bingung. Dia terkejut sesaat dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika Ibu Howard datang dengan segera, memegang lengannya, dan berkata dengan nada hati-hati, apa yang kamu lakukan? Jangan bicara omong kosong. Sambil memegang tangan Keira, dia berkata kepada Tom, Tuan Davis, kami sangat menghargai bantuan Anda. Kami akan kembali ke mobil sekarang. Dia menatap Tom tapi melihatnya hanya mengangguk pada mereka. Matanya kemudian berubah kosong saat dia melihat ke depan, dadanya terasa nyeri karena rasa sakit yang dalam bingung saat dia diseret keluar dari ruang satpam oleh Ibu Howard, sambil masih menoleh ke belakang untuk melihat Tom. Dia benar-benar bingung dan tidak mengerti mengapa Tom tidak mengenalinya. Ibu Howard mencibir. Apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu mencoba mendekati Tuan Davis, dan bahkan tidak melihat jam. Bukankah Howard memberitahumu dalam perjalanan ke sini? Kudengar Tuan Davis dan Nyonya Horton sangat dekat, bahkan berteman. Dia sedang sedih sekarang, jadi mengapa kamu tanpa malu ikut campur? Setelah berbicara, Ibu Howard melepaskan lengannya dan mengejek. Howard bilang kamu pura-pura menyendiri dan tidak suka bersosialisasi, tetapi tampaknya kamu tidak menolak bergaul. Kamu hanya belum pernah melihat keluarga kaya raya sebelumnya, bukan? Ketika akhirnya kamu melihatnya, kamu masih memuja mereka. Kamu harus lihat baik-baik dirimu di cermin. Apa kamu sudah lihat seperti apa penampilanmu sekarang? Kamu masih berani mendekati orang. Setidaknya cuci mukamu sampai bersih, iya. Apa kamu tidak malu? Sambil melengkungkan bibirnya dengan jijik, Ibu Howard kembali ke mobil bersama Keira. Sebaliknya, Keira sedikit terkejut ketika mendengar ini. Cuci mukaku. Tanpa sadar, dia mengeluarkan telepon genggamnya, menggunakan layar hitam sebagai cermin untuk melihat sekilas, lalu terdiam di tempat. Tidak heran Tom tidak mengenalinya. Wajahnya, seluruhnya berwarna ungu, jelas dilapisi dengan lapisan tebal bunga gentian valet, membuat wajahnya hampir tidak dapat dikenali. Baru pada saat itulah ia ingat, saat ia keluar dari perahu di dalam air, serpihan-serpihan yang mengapung telah mengenai tubuhnya, dan ada beberapa luka di wajahnya, sehingga larutan itu digunakan untuk disinfeksi. Keira tercengang. Apakah selama ini dia terlalu banyak berpikir, merenungkan begitu banyak hal, hingga akhirnya jadi seperti ini? Apa yang kau lakukan di sana? Masuk ke mobil. Setelah mobil, Ibu Howard menatap Keira, dan ketika dia mendekat, ibunya melemparkan tisu basah kepadanya, bersihkan tisu itu. Jangan buat dirimu malu lagi di sini. Keira tidak menolak. Setelah masuk ke dalam mobil, ia terlebih dahulu mencampur susu formula untuk Amy dan memberikannya kepadanya, lalu menggunakan telepon, menyeka larutan itu dari wajahnya. Larutan ungu itu pasti telah dioleskan oleh seorang perawat di rumah sakit 2 hari yang lalu. Karena koma selama 2 hari terakhir tanpa ada yang membersihkan wajahnya, ia butuh waktu lama untuk membersihkan diri, meninggalkan beberapa bekas, tetapi paling tidak ia dapat mengenali penampilan aslinya. Saat dia melakukan hal itu, Howard sudah menyetir masuk ke kawasan Horton. Petugas keamanan mengarahkan mereka untuk memarkir mobil mereka di tempat parkir, dan mengikuti Howard, Keira berjalan menuju rumah utama tempat aula pemakaman didirikan. Lokasi ditempatkan di dalam rumah utama. Ada petugas yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sumbangan. Semua orang mengantri untuk menyumbangkan uang belasungkawa sebelum pergi ke aula pemakaman untuk berkabung. Setelah diberi makan, Amy segera tertidur, dan Howard meminta ibunya untuk menemaninya di mobil tanpa turun. Ia dan Keira mendekati meja akuntan.
Yang menangani buku besar untuk keluarga Horton adalah kepala pelayan rumah tangga. Mata kepala pelayan itu juga sedikit merah saat dia membenamkan kepalanya di bagian akuntansi, dan Keira dan Howard dengan cepat mengantri di depannya. Howard sedikit gugup dan terbatuk sebelum berkata kepada Keira, "Kira, kamu belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, kan? Jangan gugup, katakan saja kamu teman sekelas Nyonya Horton saat giliran kita tiba." Dia membisikkan instruksi, dan akhirnya tiba giliran mereka. Kepala pelayan bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa Anda?" Keira segera menyenggolnya. Keira menatapnya sekilas dan berkata lembut, "Kira." Ketika kepala pelayan mendengar nama itu, dia sedikit terkejut dan tanpa sadar mendongak. Melihat Keira, kepala pelayan itu menjadi sangat bingung, menatap Keira dengan tidak percaya. Kamu, Nyonya Horton." Bab 255. Wajah Keira masih memiliki yodium yang belum sepenuhnya dibersihkan, membuat kulitnya berwarna gelap dan pucat. Tetapi melihat raut wajahnya, kepala pelayan merasa tidak mungkin ia salah mengenalinya. Saat masih terguncang, Howard telah menyerahkan segepok uang belasungkawa dan berkata dengan rasa bersalah, "Istri saya, Kira, adalah teman sekelas Nyonya Horton di SMA." Mendengar berita meninggalnya Nyonya Horton yang tragis, dia bersikeras datang untuk menyampaikan belasungkawa. Setelah itu, dia menyeret Keira menuju aula duka. Kepala pelayan itu berdiri tercengang. Ia lalu melihat ke bawah ke arah uang yang diserahkan Howard, yang bertuliskan, "Teman sekelas SMA, Kira." Jadi, wanita itu bukan Nyonya Horton tapi teman sekelasnya di sekolah menengah atas. Kepala pelayan itu mengucek matanya, bertanya-tanya apakah dia salah. Dia berbalik dan ingin melihat lebih dekat, hanya untuk melihat bahwa wanita itu telah menyatu dengan kerumunan dan menghilang ke dalam aula duka. Kepala pelayan itu memutuskan bahwa dia pasti telah keliru. Aula duka didirikan di tengah-tengah rumah utama, area luas yang memudahkan siapa saja untuk melihat jenazah dan membakar dupa untuknya. Begitu Keira masuk bersama Howard, pandangannya tertuju pada peti mati. Peti mati diletakkan di depan, dengan orang-orang menghalangi jalan, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Seseorang di dekatnya menjelaskan, Nyonya Horton jatuh ke laut dan tubuhnya membengkak karena basah kuyup. Wajahnya tampak membusuk hingga tak dapat dikenali lagi, jadi mereka tidak mengizinkan siapapun melihat wajahnya, mereka memutuskan untuk tidak menggunakan peti mati terbuka. Mendengar ini, Keira terhuyung. Bengkak, dia mengepalkan tinjunya, pandangannya menyapu kerumunan di aula berkabung. Dia melihat Oliver dan Melissa dari cabang pertama keluarga menyapa orang luar. Wajah mereka menampakkan kesedihan, tetapi mata mereka memancarkan sesuatu yang lain. Di samping mereka, Jake tampak sungguh berduka, tatapannya kosong, tampaknya benar-benar patah hati untuknya. Keira mengalihkan pandangannya, mencoba mencari wajah-wajah lain yang dikenalnya. Dia tidak melihat ibunya, Nyonya Olsen. Dengan kondisi kesehatan Nyonya Olsen, dia pasti tidak sanggup menahan rasa sakit kehilangan seorang putri. Apakah dia pingsan lagi? Namun, di manakah Louis? Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia mendengar Melissa menjelaskan kepada para pelayat. Sayangnya, Louis sangat berduka sehingga dia menolak untuk mengakui bahwa almarhumah adalah istrinya. Sekarang, dia bersembunyi di kamarnya, menolak untuk keluar dan memberikan penghormatan terakhir kepada istrinya. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik satu sama lain. Tuan Horton sangat mencintai istrinya, dan dia berusaha keras demi Nyonya Horton. Tetapi saya benar-benar merasa itu tidak benar. Jenazah Nyonya Horton dalam kondisi yang buruk sehingga lebih baik menguburnya lebih cepat daripada nanti. Sentimentalitasnya menghalangi. Saya selalu menganggap Tuan Louis Horton sebagai orang yang rasional, tetapi saya dengar dia bahkan belum pernah ke Horton Group selama beberapa hari terakhir ini. Semuanya sedang diatur oleh Tuan Tom Davis. Mendengarkan percakapan ini, Keira menundukkan pandangannya. Howard, di sampingnya, sudah asyik mengobrol dengan orang lain, tidak memperhatikannya. Keira diam-diam berbalik dan berjalan keluar dari aula berkabung. Wajahnya berwarna tanah, bagaikan wanita desa yang berjemur di pedesaan, karena yodiumnya belum sepenuhnya hilang. Mengenakan pakaian yang bukan gaya biasanya, semuanya gaya Keira yang lembut, hampir tak seorang pun mengenali Keira dalam perjalanannya ke sini. Dia segera berbelok ke halaman rumah Nyonya Horton tua. Sebagian besar pembantu ada di rumah utama untuk membantu. Saat itu Fiona sedang mengobrol dengan pengasuh lainnya. Fiona bertanya dengan wajah sedih,
apakah Tuan belum makan? Yang satunya mengangguk, ya, sejak mayat wanita itu ditemukan, Tuan Horton jadi gila. Fiona menyeka air matanya, dia sangat emosional. Nyonya Horton tua juga sakit karena kesedihan. Astaga, sambil mereka berbincang, mereka berjalan pergi. Keira berpikir sejenak, ia lalu menuju ke bangunan kecil di halaman belakang dan langsung naik ke lantai 2, melompat ke balkon kamar tidur Lois. Melalui jendela kaca, dia melihat lelaki itu meringkuk, bersandar di sofa. Ruangan itu penuh dengan bau asap, dan lantainya dipenuhi puntung rokok. Lois mengepalkan tangannya, tatapannya kosong. Ia teringat lagi pada 2 hari sebelumnya, bagaimana ia secara ajaib menunggu di gedung pengadilan hingga pukul 2 siang. Keira terlambat, namun entah mengapa dia merasa lega. Ketidakhadiran Keira berarti dia tidak sanggup menceraikannya, kan? Tetapi yang tidak pernah ia duga adalah akhirnya menerima berita kematiannya. Dia tidak dapat mempercayainya dan bergegas ke tepi pantai, hanya melihat Nyonya Olsen berdiri di sana, diapit oleh Paman Olsen dan Taylor. Para kru penyelamat terus mencari maju mundur di dalam air. Pada saat itu, dia merasakan kakinya lemas. Setiap kali kru penyelamat muncul ke permukaan, ia berharap akan mendapat kabar, namun di saat yang sama ia juga takut akan hal itu. Sudah lebih dari 10 jam sejak kapal karam itu, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di laut selama itu. Keira pasti tersapu arus ke pantai lain, dia bisa berenang. Tetapi kalimat dari Samuel menghancurkan pertahanan terakhirnya. Samuel, mondar-mandir dengan cemas di sampingnya, bergumam pada dirinya sendiri, sudah selesai. Bosku seharusnya diinfus hari ini, dia seharusnya diinfus kemarin, tetapi karena perceraian yang dijadwalkan sore itu, diundur ke malam ini. Perceraian, Lois terhuyung. Kalau saja dia tidak keras kepala di hari pertama dan perceraiannya berjalan lancar, akankah Keira tahu bahwa dia telah jatuh ke laut, mungkin ada peluang baginya untuk selamat. Tepat saat Lois memikirkan hal ini, kru penyelamat telah membawa mayat yang tidak dapat dikenali lagi ke permukaan. Saat Lois memikirkan hal ini, hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan anak panah, rasa sakit menyebar dari dadanya. Namun 2 hari terakhir ini, ia sudah terbiasa dengan rasa sakitnya. Sambil memegang dadanya, dia menyalakan sebatang rokok lagi. Ketukan Fiona terdengar dari luar pintu. Tuan, jenazah Nyonya akan dibawa ke rumah duka. Apakah Anda tidak akan keluar untuk mengantarnya? Pria yang selalu bersikap sopan dan sopan itu tiba-tiba mendongak. Mata Lois memerah. Ia mengambil asbak dari meja kopi dan melemparkannya ke arah pintu. Ledakan, pecahan jatuh ke lantai. Bukan, keluar, itu bukan Keira. Keira tidak mendengar ini, dia mendesah pelan. Tuan, Nyonya Horton tua telah tiba. Lois masih tidak bergerak. Suara gemetar Nyonya Horton terdengar dari luar. Nak, istrimu selalu menjaga harga dirinya saat dia masih hidup. Dia menghargai kesopanan. Sekarang, lihat dia, gemuk dan membusuk di rumah. Apakah kau mengerti betapa tidak sedap dipandang itu? Apakah kau benar-benar ingin dia meninggalkan dunia ini dengan sangat memalukan? Entah bagaimana, hal itu menyentuh hati Lois. Pria yang biasanya tenang itu membenamkan kepalanya di lututnya. Ia memeluk kepalanya dengan kedua tangan, dan sebuah suara teredam terdengar. Nenek, itu bukan Keira. Naluriku mengatakan, itu bukan dia. Nyonya Horton tua mendesah, aku tahu dia tidak mirip lagi dengannya, tapi polisi sudah mengambil DNA-nya dan melakukan tes. Bocah, hadapi kenyataan. Kata-kata ini menyebabkan Keira, yang berdiri di balkon, tiba-tiba merasakan nyeri di dadanya. Ketika dia mendengar orang-orang tidak dapat mengenali tubuhnya, dia berpegang teguh pada secercah harapan, tetapi sekarang kenyataan menghancurkannya. Saudarinya sangat mirip dengannya, mereka pasti saudara kembar identik, jadi DNA-nya pasti 99,9% mirip. Jadi mayat itu benar-benar saudari perempuannya. Keira, yang sampai pada kesimpulan ini, melihat Lois mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke lantai marmer. Ledakan, darah merembes keluar, mengotori tanah. Dalam kesakitan, Lois berkata, Nenek, hentikan, itu bukan dia. Ada jeda dari luar sebelum Nyonya tua Horton berbicara lagi, Nak, kita harus belajar untuk melepaskan dan menghadapi kenyataan dalam hidup. Melarikan diri seperti ini tidak menghormati istrimu. Buka pintunya, keluarlah, dan antarkan istrimu dengan baik dalam perjalanan terakhirnya. Kata-kata ini membuat tangan Lois gemetar. Sambil menundukkan kepalanya, dia perlahan berlutut di tanah. Melihatnya,
Keira merasa hatinya hancur berkeping-keping, keluar dari bayangan dan mengetuk pintu balkon dengan lembut. Louis, jangan bersedih. Aku tidak mati. Bersambung ke bab selanjutnya.